Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sinergi X akan mempresentasikan tentang alat pirolisis pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar. Nah, latar belakang kita membuat alat ini yaitu yang pertama adalah karena krisisnya permasalahan sampah di Indonesia. Persoalan teknologi pengolahan sampah di Indonesia menjadi semakin krusial karena volume sampah, termasuk sampah industri, yang dihasilkan setiap tahunnya terus meningkat. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan lebih dari 67,8 juta ton sampah pada tahun 2021, yang sebagian besar sampah itu merupakan sampah domestik. Tantangan lingkungan muncul akibat praktik pengelolaan sampah yang belum memadai, seperti pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir yang mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah, serta emisi gas rumah kaca yang turut mempercepat terjadinya perubahan iklim. Penyebaran sampah yang semakin meningkat akan semakin buruk jika tidak ada upaya penanganan yang serius dan kesadaran dari tiap individu. Sampah akan berdampak pada banyak hal seperti mengganggu ekosistem, pencemaran terhadap lingkungan, ancaman kesehatan, serta gangguan lainnya yang dapat ditimbulkan oleh sampah ini. Sampah sebenarnya bisa diolah kembali serta dimanfaatkan untuk banyak hal, terutama dari golongan sampah plastik yang memiliki beragam jenis pengolahan. Salah satunya dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif berupa bensin premium serta solar. Pengolahan sampah plastik ini dapat menjadi salah satu upaya dalam pengendalian sampah yang semakin mencemari lingkungan, serta dapat menjadi upaya dalam pengadaan sumber daya energi baru terbarukan, yaitu sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil yang juga kian menipis. Dalam konteks ini, teknologi pengolahan limbah termal seperti insinerator berbasis pirolisis menjadi solusi yang semakin dipertimbangkan. Pirolisis adalah proses termal yang memecah bahan organik dalam kondisi minim oksigen pada suhu tinggi, biasanya antara 300 sampai 900 derajat Celcius. Sehingga proses tersebut menghasilkan produk-produk seperti gas, minyak, dan residu padat berupa karbon. Pengolahan sampah plastik dengan metode pirolisis ini juga dapat menjadi peluang baru untuk pengolahan limbah plastik yang ada pada unit desa. Dalam hal ini, maka warga dapat berkontribusi langsung dalam upaya pelestarian lingkungan pada wilayah tempat tinggal mereka. Sekaligus pengembangan dalam pengelolaan limbah sampah plastik. Dengan ditempatkannya alat pirolisis pada unit desa, maka jumlah limbah plastik yang dapat menjadi pencemaran lingkungan dapat diubah menjadi bahan bakar minyak. Menggunakan sistem bank sampah yang sudah ada pada unit desa, para warga diwajibkan untuk mengumpulkan sampah plastik yang telah mereka hasilkan. Maka plastik yang diubah menjadi bahan bakar yang dihasilkan dapat digunakan untuk operasional alat kerja warga seperti traktor maupun kendaraan angkut hasil bumi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggali lebih dalam tentang teknologi pirolisis sebagai solusi pengolahan sampah serta potensi implementasinya untuk menciptakan pengolahan limbah plastik pada unit desa dan mengubahnya menjadi bahan bakar yang dapat digunakan untuk keperluan masyarakat desa. Harapannya, penelitian ini dapat berkontribusi untuk menanggulangi permasalahan sampah serta kebutuhan energi alternatif yang saat ini tengah menjadi permasalahan serius bagi umat manusia. Teknologi yang digunakan pada alat ini adalah pirolisis dengan metode slow burner atau pirolisis dengan
teknik pembakaran lambat. Proses ini memanaskan bahan bakar pada suhu tinggi tanpa adanya oksigen atau dengan sangat sedikit oksigen. Tujuan utamanya adalah mengubah bahan organik menjadi produk padat, cair, dan gas. Untuk cara kerjanya, yang pertama adalah saat burner dihidupkan dengan menggunakan gas LPG 3 kilo, maka tangki yang berisi dengan limbah plastik akan dipanaskan antara 300 derajat sampai 600 derajat Celcius. Pemanasan ini dilakukan secara bertahap dan waktu yang cukup lama, hingga beberapa jam. Karena pemanasan dilakukan tanpa oksigen atau dalam suasana yang sangat rendah oksigen, maka plastik tidak akan terbakar, melainkan terurai menjadi beberapa fraksi. Sistem ini biasanya dilakukan dalam reaktor tertutup atau vakum untuk mencegah masuknya udara dan menghindari reaksi pembakaran. Pada rentang suhu 300 derajat Celcius, fraksi bensin dihasilkan karena molekul yang dihasilkan cenderung lebih ringan dan berukuran lebih kecil. Fraksi ini terdiri dari hidrokarbon rantai pendek, biasanya C5 hingga C12, yang serupa dengan yang ada dalam bensin yang ada di pasaran. Minyak ini cenderung lebih mudah menguap dan dapat digunakan sebagai bahan bakar cair setelah pemurnian lebih lanjut. Pada suhu 400 sampai 600 derajat, fraksi solar dapat dihasilkan karena memiliki molekul yang lebih kompleks dan memiliki rantai hidrokarbon yang lebih panjang, yaitu C12 hingga C20, sehingga menghasilkan fraksi yang lebih kental dan menyerupai solar. Fraksi ini terdiri dari hidrokarbon dengan titik didih lebih tinggi dan energi lebih besar, seperti yang ditemukan pada minyak diesel ataupun solar. Minyak ini cenderung lebih stabil dan lebih sedikit menguap dibandingkan fraksi bensin. Lalu, produk terakhir yang dihasilkan adalah gas dari pirolisis ini. Gas ini dapat digunakan untuk membantu burner yang dijalankan oleh gas LPG 3 kilo ataupun dapat disimpan untuk pemakaian lebih lanjut. Dari alat ini, manfaat dalam alat ini itu banyak sekali, yaitu 1. Meningkatkan efektivitas dari pengguna alat pengolahan limbah plastik menggunakan teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak dan gas yang dapat digunakan oleh masyarakat desa sekaligus bagi desa itu sendiri untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan. Jadi alat pirolisis ini bermanfaat juga bagi desa untuk mereka akan berlomba-lomba mengumpulkan sampah plastik dan menukar sampah tersebut menjadi bahan bakar alternatif, yaitu bahan bakar bensin, solar, dan lain-lain. Yang kedua adalah membantu mempermudah akses bahan bakar ke daerah, terutama di desa target. Dengan adanya sistem pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar ini, otomatis potensi ketersediaan bahan bakar di desa tersebut juga mengalami peningkatan. Kemudahan ini diharapkan bisa ikut serta membantu baik dari desa itu sendiri maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah peningkatan taraf ekonomi. Dengan adanya EcoPlus ini juga mempermudah akses bahan bakar ke siapapun, termasuk juga ke akses desa tersebut. Kemudahan mencari suplai bahan bakar ini menguntungkan masyarakat karena segi biaya, waktu, dan penghitungan ekonomis. Hal ini termasuk menguntungkan. Selain itu, EcoPlus ini juga menjadi potensi sumber bahan bakar cadangan bagi unit desa tersebut bila sewaktu-waktu dibutuhkan, atau semisal untuk bahan bakar genset
jika sewaktu-waktu ada acara atau listriknya mati. Baik, sekian presentasi dari kelompok Sinergi X tentang pembuatan alat pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar. Semoga kedepannya penelitian kami dapat menjadi solusi atas problematika sampah di Indonesia, sekaligus menjadi solusi atas teknologi energi terbarukan yang ada di Indonesia.